warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Taman Saputra dari kelas F dengan NIM akhir 30-9. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kode pada soal UTS Argo di minggu kemarin. Jadi, pada soal pertama yaitu Fishbus, yang dimana ketika kita menginputkan suatu angka, maka jika angka tersebut berkelipatan 3, maka dia akan outputnya itu fish, dan jika eh, kelipatan 5, maka outputnya akan bus. Dan jika nanti kelipatannya itu 3, kelipatan 3 dan juga kelipatan 5, maka output yang dihasilkan adalah fish bus. Nah, jadi di sini kita membuat eh, dua variabel, yaitu i dan batas. I sama dengan 1, maksudnya semua bilangan itu dimulai dari angka 1. Lalu batas yaitu untuk menerima inputan dari user dan diubah menjadi integer. Lalu kita menggunakan eh, if 1 kurang dari batas kurang dari 999. Maksudnya kita memberi batas pada user bahwa angka yang bisa diinputkan hanya mencapai angka 999. Lalu while i kurang dari batas sama dengan if sat i modulus 3 sama dengan 0 and sat i modulus 5 sama dengan 0. Yang dimana ini akan menghasilkan output fishbus, yaitu jika i atau 1 dikali 3 sama dengan 0 dan juga 1 dikali 5 sama dengan 0. Lalu elif i modulus 3 sama dengan 0, atau ketika angka tersebut berkelipatan 3 akan menghasilkan output fish. Lalu dan jika angka tersebut kelipatan 5 atau modulus 5, itu akan print bus. Lalu else print i if plus sama dengan 1. Lalu else jika print inputan yang di inputkan oleh user itu lebih dari 99, maka akan muncul input melebihi batas. Kita coba masukkan angka. Jika angkanya itu 15, maka yang terjadi adalah 1, 2 fish, 4, 5 bus, dan 6 fish, lalu sampai ke 15 yaitu fish bus karena berkelipatan 3 dan juga berkelipatan 5. Lalu bagaimana jika lebih dari 999? Kita coba masukkan 1000. Nah, maka outputnya adalah input melebihi batas karena melebihi batas yang sudah ditentukan oleh kode. Oke, lalu setelah soal 1 kita matikan dulu. Lalu kita berlanjut pada soal kedua. Nah, pada soal kedua ini kita lihat soalnya. Oh, ini bilangan prima, yaitu intinya pada soal kedua ini kita menghitung bilangan, ada berapa bilangan prima yang ada pada rentang angka eh, A sampai B. Pada soalnya itu pada rentang angka 3 sampai 15 dan mengeluarkan output 4. Nah, jadi di sini kita membuat dua variabel, yaitu batas atas n dan m. N untuk batas atas dan m untuk batas bawahnya. Lalu indeks sama dengan 0, yaitu indeks itu dimulai dari angka 0. Lalu for num in range, yaitu kita menggunakan looping jika num lebih daripada 1. Lalu
for I in range 2 sama dengan num. Ini mengecek jika pembagi selain satu dan dirinya sendiri, jika num habis dibagi oleh satu, maka itu bukan bilangan prima. Dan jika num ini enggak apa ya, enggak dibagi enggak habis dibagi oleh satu atau I, itu berarti itu adalah angka prima. Lalu setelah loop selesai, kode akan mencetak nilai indeks, yaitu print index. Kita coba kodenya, masukkan angka yang pertama itu 3, lalu 15, angka 4. Nah, kenapa 4? Padahal di rentang 3 sampai 15 ini ada 5 angka prima. Karena eh, di kode ini angka 3 itu tidak dihitung sehingga ada cuma ada 4 angka prima saja yang dihitung. Oke, setelah nomor 2 selesai, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 2 kita matikan dulu kodenya. Lalu lanjut ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini intinya kita harus menghitung berapa banyak suatu huruf di dalam kalimat itu berapa banyak munculnya huruf dalam satu kalimat, huruf yang sama dalam satu kalimat. Misal dalam inputnya itu kapal laut, lalu outputnya itu K, A, P, L, U, D itu K jumlahnya 1, A jumlahnya 3, P jumlahnya 1, huruf L jumlahnya 2, huruf U jumlahnya 1, dan huruf D jumlahnya 1. Nah, di sini eh, kita membuat 3 variabel. Variabel yang pertama itu variabel teks untuk menginputkan kalimat yang ingin diinputkan oleh user. Lalu huruf menggunakan list kosong yang menyimpan setiap karakter di dalam kalimat. Lalu variabel jumlah yaitu dictionary kosong yang menyimpan jumlah kemunculan itu di di setiap karakternya. Lalu for I in text yaitu akan mengiterasi setiap karakter I di dalam teks. Jadi if I sama dengan spasi kosong, jadi ini akan uh, melanjutkan ke iterasi berikutnya. Lalu else if I in huruf jumlah I ditambah sama dengan 1. Jika karakter atau huruf itu sudah ada di sudah muncul sebelumnya dan muncul lagi, maka akan ditambahkan 1. Lalu else huruf F1 I jumlah I sama dengan 1. Nah, ini jika huruf di dalam kalimat itu belum pernah muncul, akan ditambahkan. Lalu untuk outputnya menggunakan function huruf kurung kurawal I jumlah kurung kurawal jumlah sama dengan I jumlah I dengan outputnya jika kita run itu kalimatnya Yono Siregar. Nah, maka akan ketahuan huruf B muncul sekali, U sekali, D sekali, I muncul 2 kali, O muncul 2 kali, dan yang lainnya R muncul 2 kali, dan seterusnya. Oke,
Sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Ini kita matikan dulu kode soal nomor 3. Lalu kita hidupkan kode nomor 4. Jika kita lihat soalnya adalah ketika mengetikkan suatu kalimat, tetapi eh, kita apa ya kayak menghitung ada huruf yang rusak. Di sini itu huruf yang rusak itu adalah huruf E dan D. Jadi ketika pada satu kalimat ada huruf E dan D, maka dia akan dihitung rusak. Seperti contohnya pada input hello world, maka sampel outputnya itu 2. Nah, 2 ini adalah huruf yang tidak tidak bisa apa ya, bukan tidak bisa tapi yang rusak yaitu huruf E dan huruf D. Lalu, nah di sini kita bikin dua dua variabel yaitu keyboard input masukkan kalimat untuk masukkan inputan dari user, lalu jumlah ke 0 itu diinisiasi dari nilai 0. Lalu keyboard split yaitu fungsi split ini digunakan untuk memisahkan kalimat yang disimpan di keyboard menjadi list kata-kata, dan di sini itu eh, string kosong. Lalu for i in keyboard kita menggunakan looping. Ini akan di uh, for i in keyboard ini akan iterasi setiap kata i dalam di apa ya list keyboard ini. Lalu if a in i or d in i jumlah plus sama dengan 1. Maksudnya kondisi ini tuh akan ngecek apakah kata i ini mengandung huruf e atau d. Jika kondisi ini terpenuhi, maka menandakan bahwa kata tersebut mengandung e atau d. Lalu print jumlah, jumlah. Nah, ini akan apa ya mencetak jumlah huruf e dan d di kalimat yang diinputkan oleh user. Contohnya apa ya? Lagi deh. Budiono Siregar. Nah, terpantau di sini di kata kalimat Budiono Siregar ada 2 yang mengandung huruf E atau D. Yaitu ada huruf D di kata Budiono dan E di kata Siregar. Jadi jumlah huruf yang rusak itu ada 2. Oke, setelah itu kita langsung beralih ke soal nomor 5. Nah, di sini kita menggunakan kita lihat soalnya dulu. Nah, pada soal nomor 5 ini intinya kita input sebuah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita menargetkan satu angka. Lalu pada sampel outputnya eh, eh, yaitu menampilkan penjumlahan angka 1 dan yang lainnya, dan jumlahnya itu sesuai dengan target yang user pilih. Di sini ada def temukan pasangan angka dan target. Lalu kita inputkan list kosong untuk menyimpan pasangan angka yang sesuai. Jadi
di sini kita menggunakan looping for I in range len angka. Jadi menggunakan for J in range I plus 1 len sama dengan len angka sama dengan if angka 1 ditambah angka J itu menghasilkan target. Lalu pasangan kita tambahkan angka I dengan angka J. Lalu kita return untuk membalikan nilai dari pasangan dari parameter itu sendiri. Lalu kita membuat dua variabel. Yang pertama itu numbers untuk memasukkan daftar list angka dan target untuk memilih target dari list angka yang kita masukkan tadi. Lalu di print result. Jadi jika kodenya dijalankan, yaitu kita masukkan daftar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita memasukkan target, yaitu jika di dalam soal ini targetnya 5. Nah, outputnya adalah 1 dan 4, lalu 2 dan 3, yang dimana angka-angka ini merupakan jika dijumlahkan maka hasilnya itu adalah 5. Oke, lalu kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Ini kita matikan dulu. Nah, jika kita lihat soalnya pada nomor 6 ini, intinya ketika kita input sebuah kalimat, jika kalimat di dalam kalimat tersebut hanya mengandung huruf yang ada di salah satu tangan kanan atau kiri, maka itu akan dianggap benar. Lalu jika satu kalimat atau kata-kata yang hurufnya itu tersebar di antara tangan kiri dan kanan, maka akan salah. Seperti pada kata hello. Nah, H ada di tangan kanan, sementara E ada di tangan kiri. Nah, itu sudah dianggap salah. Nah, sampel outputnya adalah false. Jadi, pada di sini kita membuat dua list, yaitu tangan kiri dan kanan. Lalu kita membuat list kosong, yaitu dengan variabel kata-kata. Lalu variabel teks dengan input, lalu variabel tangan dengan string kosong yang digunakan untuk kayak melacak tangan mana yang digunakan untuk ngecek kata-katanya. Lalu kita menggunakan looping for I in text untuk mengecek setiap karakter di dalam teks itu ada di tangan kiri atau di tangan kanan. Lalu kita menggunakan perbandingan variabel tangan lama dengan tangan. Jika I in kiri, maka tangan sama dengan kiri. Jika if di kanan, maka tangan kanan. Jika tangan lama sama dengan tangan lama, tangan, maka false. Ya. Jika tangan jika ada huruf yang ada sebuah kalimat yang hurufnya itu tersebar di kiri dan kanan, maka false. Dan jika ada suatu kata yang hanya ada di tangan kiri, maka true. Jika kita run kodenya hello seperti yang ada di soal tadi.
maka itu false. Dan jika kita coba apa ya, kayak where what, oke, setelah soal nomor 6 selesai, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Nah, jika dilihat itu file rusak, jadi intinya kita harus memperbaiki file. Sampel inputnya seperti ini ya, nggak jelas. Lalu sampel outputnya ini seperti ini, tipe soal dan mudah aja. Lalu, oh ya, kita hidupkan dulu. Nah, di sini membuat dua variabel, yaitu file dengan variabel string ini, lalu isi pesan dengan string kosong. Lalu kita menggunakan loop for i in file dengan variabel integer, lalu dengan or i, yaitu fungsinya mengubah karakter i menjadi nilai ASCII-nya. Nah, setelah dapat nilai ASCII, lalu dikurangi dengan 5 dan lalu dikonversi lagi ke karakter dengan menggunakan CHR integer min 5. Terus ditambahkan ke string isi pesan. Lalu mencetak tiap karakter kedua dari string isi pesan. Lalu yang di bawah juga sama, yaitu mencetak karakter string isi pesan. Lalu jika di run kodenya, nah langsung jadi tipe soal dan mudah aja. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.